Yo guys, jadi aku hari ini bakal coba sesuatu yang baru. Aku bakal review HG Mars 4 keluaran Daban. Karena biasanya aku cuma build video dan ini pertama kalinya aku benar-benar review. Tolong bantu komen di bawah ya untuk berikutnya apa sih yang kalian mau lihat di review Gunpla. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih bedanya Mars 4 keluaran Bandai dengan Mars 4 keluaran Daban. Selain dari segi harga, Mars 4 Daban itu juga bisa dilengkapi dengan weapons unit yang dimana sama Bandai itu dijual terpisah. Harganya pun hampir setengah dari Bandai. Kalau saya cek di marketplace sekitar 200.000 untuk Mars 4, 100.000 untuk weapons. Sedangkan saya beli Mars 4 Daban ini dengan harga 150.000. Selain dari itu bisa aku bilang kit ini copy paste 100% niru Bandai sih. Jadi buat kalian yang mau beli versi Bandainya harus diingat aja kalau bagian weapons ini bakal dijual terpisah. Jadi ini semua yang bakal kalian dapatkan dari Daban Mars 4. Kalau kalian beli versi Bandai tanpa weapons unit, berarti yang bagian sini dihilangkan. Terus gimana cara taunya kit ini Daban atau Bandai? Jadi di boxnya Daban ini pastinya tidak ada logo Bandai di bawah. Lalu di punyanya Bandai ini tulisannya Core Gundam, tapi di Daban hanya Core saja. Karena di semua kit Daban tidak bisa menggunakan kata-kata Gundam dan biasa diganti dengan Fighter. Jangan lupa cek di atas sini ada angka 008A, ini kode dari Daban. Kalau V2 yang kemarin aku build itu 006A. Langsung aja kita lihat kit ini dimulai dari Core Gundam. Core Gundam ini desainnya sama persis dengan Core Gundam dari Earth 3 ataupun V2. Yang penasaran buildnya bisa langsung cek di sini ya. Kalau di Mars 4 ini dia warnanya real type color, yaitu didominasi dengan warna hitam, merah, dan oranye. Jadi kalau kalian punya ide untuk gabung-gabung Core Gundam dengan armor dari kit lain itu bisa banget sih, karena semua compatible. Meskipun Core Gundam Daban ini sudah sekeren Core Gundam Bandai, satu hal yang Daban masih tidak bisa tiru itu adalah kualitas stiker. Untungnya kit ini sangat minim stiker, cuma butuh di bagian mata, kamera lens, dan juga di senjatanya. Build-nya pun menurutku sudah sangat oke untuk protect, meskipun ada bagian yang gampang lepas seperti di bagian leher ini. Dan juga bahunya untuk transformasi juga agak rewel. Untuk senjata dari Core Gundam sendiri, dasarnya cuma Core Spray Gun, Beam Saber, dan shield kecil ini. Tapi kalau kalian punya weapons unitnya, seperti yang sudah include di Daban ini, juga bisa dipasang ke Core Gundam. Cuma mungkin kelihatan lucu sih ya, ukuran pedangnya segede ini, Gundamnya sekecil ini. Satu hal yang paling menyusahkan di kit ini adalah tangannya. Di sini dia cuma klik sama pad kecil gitu, jadi kalau digoyang dikit aja udah lepas. Sekarang mari kita beralih ke Mars 4 unitnya. Jadi ini tampang Mars 4 unit sebelum ditambah weapons unitnya. Modelnya kalau dilihat kurang lebih sama dengan saudara-saudaranya sih. Perbedaan dari para armor ini ada di vivin, bahu, ornamen tangan kaki, sama senjatanya. Karena Mars 4 ini tipe petarung jarak dekat, jadi senjatanya lebih fokus ke pedang-pedang. Beda kalau sama V2 lebih fokusnya ke rifle karena dia lebih ke pertarungan jarak jauh. Dan ini alasannya aku rencana koleksi semua mobil suitnya Hiroto. Katanya asik banget gak sih bisa sejajarin planet unit kayak di hangar gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita move on ke transformasinya. Transformasinya di sini tidak susah, sama seperti V2 dan Earth 3, juga simple banget. Cuma nambahin armor ke Core Gundam gitu aja. Kalau sudah merasakan transform sekali di kit lain, di sini juga pasti kurang lebih hafal lah. Tapi sama seperti kendala di Daban V2, plastiknya Daban Mars 4 ini tidak perfect seperti di Bandai punya. Mungkin ini bisa beda kasus di tiap orang ya, tapi kalau aku temui di Daban V2 itu plastiknya banyak berat. Kalau di Daban Mars 4 ini ada cacat seperti skirting armor ini, tapi nggak masalah sih, dikit doang. Kalau nggak mata elang juga nggak bakal kelihatan. Jadi ini dia kitnya diputar-putar 360 derajat biar kalian bisa lihat sendiri. Kit ini buat kalian atau tidak. Detail untuk Mars 4 ini cukup oke untuk sekelas hybrid, ada banyak kesempatan untuk panel line. Dan menurutku panel line di sini sangat membantu estetik dari Mars 4. Kalau enggak bakal terlihat polos banget. Sayangnya aku nggak ada rekaman kit ini sebelum panel line,
karena baru juga aja kepikiran buat coba-coba review. Yang pasti kalau bisa kalian pen line hitam biar kelihatan detailnya gitu. Setelah dia full transformation, jujur kalau nggak ada weapons unitnya sih cukup boring ya kit ini. Kesannya cuma ganti warna dari earthly gitu aja, sama jadi lancip-lancip. Kalau sudah ditambah weapons unitnya baru kelihatan savage. Beneran rasanya nggak lengkap kalau nggak ada weapons unitnya. Untuk pemasangan weaponsnya pun ada beberapa opsi, seperti dipasang di backpacknya, gini satu. Menurutku ini opsi paling keren kalau kalian lagi nggak mau Mars 4-nya pegang senjata, atau mau dipegangin di senjata lain gitu. Bisa gini juga. Weaponsnya ini pun banyak pilihannya seperti ini. Sayangnya beam sabernya di sini nggak pernah bisa ngeklik, selalu lepas. Untungnya dengan beam saber dasar gini dia masih bisa sih, meskipun efeknya pertama harus dimodifikasi dulu karena nggak akurat lubangnya. Untuk ukurannya kit ini seukuran HG pada umumnya. Ini perbandingan dengan beberapa kit lain seperti RG RX78. Ini dengan HG Justice. Ini dengan ukuran MG. Lalu ini dengan Vigorize Ultramat. Dan ini yang kalian sempat tanyakan kemarin, yaitu perbandingan ukuran dengan Vigorize Dugomon. Tingginya hampir seukuran MG sih. Sekarang untuk artikulasi. Jadi ini dia kepalanya bisa naik sampai segini, turun sampai segini. Bisa diputar 360 derajat. Untuk tangannya sampai sini dan lepas. Dan lepas lagi. Bisa diputar 360 derajat. Untuk lengannya bisa ditekuk sampai segini dan ditekuk ke belakang. Untuk pergelangan tangan bisa juga 360 derajat. Pinggang juga bisa putar 360 derajat. Beam saber bisa digerakkan naik turun. Skirting armor lepas, bisa naik sampai ke atas sini. Di sini kakinya dia juga hampir bisa split sempurna. Lurus depan dan split lepas. Untuk lututnya bisa ditekuk segini, terus geser ke belakang. Untuk pergelangan kaki bisa segini dan lepas lagi. Hampir lupa juga, armor dan weaponsnya ini bisa digabung-gabung jadi seperti ini. Keren banget lah. Untuk kesimpulannya, apakah Mars 4 Daban ini worth it dibanding dengan Bandai? Jawabannya jelas ya banget. Meskipun mungkin di plastiknya ada sedikit cacat dan artikulasinya tidak semulus Bandai. Tapi dengan harga setengah dari Mars 4 dan weapons unitnya Bandai, Daban Mars 4 ini worth it banget sih karena saya dapat lengkap. Jadi sampai sini dulu guys reviewnya. Menurut kalian HG Mars 4 ini gimana sih? Jadi tertarik koleksi Planet System juga gak? Jangan lupa like dan komen untuk berikutnya kalian ada mau lihat apa dari review Gunpla ini. Buat yang belum jangan lupa subscribe juga ya. Sampai ketemu di review berikutnya.